Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, jadi di video kita kali ini kita akan menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif. Sebelumnya pernah mendengarkan kata-kata pepatah nggak sih? Yaitu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, ayo kita perkenalan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Risma Cahyani dan teman saya. Hai, saya Putri Nadila. Halo, saya Nazwa Madina. Hai, saya Cumi Adriani. Dan saya Abdur Rahman. Kak, boleh nanya? Boleh. Kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa? Lagi ngerjain metode. Oh, kalau boleh tahu pakai metode apa itu? Kuantitatif. Apa sih kuantitatif itu? Jadi, metode kuantitatif itu seperti alat super kuat buat mengukur, menghitung, dan menganalisis data pakai angka dan statistik. Jadi, kalau kamu pilih metode ini dalam skripsimu, artinya kamu bakal bekerja dengan data-data berupa angka, grafik, dan tabel. Misalnya, kamu bisa ngumpulin data dari survei, angket, atau dua sekunder yang udah ada. Metode ini banyak digunakan buat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bisa diukur secara kuantitatif. Contohnya, apa hubungan antara A dan B, atau berapa persentase masyarakat yang setuju dengan X. Adapun beberapa langkah-langkah metode kuantitatif. Pertama, perancangan penelitian. Kamu perlu merancang penelitianmu dengan matang. Tentuin tujuan penelitian dan hipotesis yang ingin kamu buktikan. Kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa dilakukan lewat survei, eksperimen, atau analisis data sekunder. Ketiga, pengelolaan data. Setelah data terkumpul, kamu harus memprosesnya. Ini melibatkan pengorganisasian, penghitungan statistik, dan pembuatan grafik atau tabel. 4. Analisis data. Nah, inilah inti dari metode kuantitatif. Kamu harus menganalisis data dengan metode statistik yang sesuai, seperti registrasi, uji hipotesis, dan analisis varian. Kelima, interpretasi hasil. Terakhir, kamu harus bisa menjelaskan apa hasil analisis data tersebut. Apakah hipotesismu terbukti atau tidak. Jadi, teman-teman, metode kuantitatif itu penting banget dalam dunia skripsi. Dengan metode ini, kamu bisa menggali data, menghitungnya, dan membuktikan hipotesismu. Semoga penjelasan ini membantu kamu lebih paham tentang apa itu metode kuantitatif. Lalu apa saja sih Kak struktur metode penelitian kuantitatif? Jadi, struktur metode penelitian kuantitatif terdiri dari beberapa bab. Pada bab pertama terdiri dari 4 bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah harus berisi dari 3 aspek, yaitu umum yang merupakan pembukaan penelitian. Misalnya menjelaskan secara umum bagaimana pemilu di Indonesia dan bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap partisipasi politik. Lalu sejarah, yang menjelaskan mengapa meneliti di tempat itu dan mencakup siapa saja yang akan diteliti. Misalnya menjelaskan Pilpres tahun 2019 sampai 2024 dan bagaimana partisipasi mahasiswa PISI Unimal. Selanjutnya yaitu fenomena, yang merupakan gambaran masalah dan memerlukan observasi dan membutuhkan orang untuk prasurvei. Misalnya mengapa mahasiswa PISI tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut dan terdapat pembuktian atas masalah itu, lalu dibarengi dengan penutup. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan bahasan penelitian, dan perlu diperhatikan dalam rumusan masalah berisi satu masalah atau pertanyaan apabila terdapat satu variabel, misal pengaruh X terhadap Y. Namun jika ada 3 variabel, maka rumusan masalahnya terdapat 3 pula dalam judul. Misal pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, dan pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dalam tujuan ini berisi untuk apa penelitian dilakukan, dan tujuan sama halnya dengan rumusan masalah. Apabila satu variabel, maka tujuannya satu pula. Namun apabila 3 variabel, maka tujuannya 3 pula. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Sama dengan tujuan yang menunjukkan apa manfaat penelitian yang dilakukan untuk pembaca. Selanjutnya bab 2. Dalam bab 2 ini, hal yang pertama dilakukan adalah penelitian terdahulu.
yang dimana penelitian terdahulu merupakan gambaran penelitian sebelumnya, tetapi jika kita yang meneliti terdahulu dapat ada dan tidak ada. Dalam penelitian terdahulu bisa dibuat dalam bentuk tabel ataupun dideskripsikan secara langsung tanpa tabel. Biasanya penelitian terdahulu terdiri dari judul yang diisi dengan judul penelitian sebelumnya, nama penulis, dan jenis seperti artikel, jurnal, atau skripsi. Lalu perbedaan yang berisi gambaran perbedaan isi peneliti terdahulu dengan peneliti. Misalnya peneliti terdahulu meneliti di Fakultas Teknik Unimal, sementara peneliti di FISIP Universitas Maliku Saleh. Selanjutnya yaitu persamaan yang berisikan gambaran persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti. Misalnya sama-sama meneliti di Universitas Maliku Saleh. Dan yang terakhir adalah hasil, yang berisikan hasil dari peneliti terdahulu secara umum. Lalu selanjutnya ada landasan teori. Jadi landasan teori itu adalah pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Nah, di dalam landasan teori ini juga memiliki beberapa struktur atau susunan seperti definisi, manfaat, dan indikator. Nah, indikator sendiri ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kejadian atau status perubahan yang terjadi. Contohnya, seperti pengetahuan politik mengacu pada pemahaman tentang sistem politik di Indonesia. Lalu, ada di paragraf selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah susunan logika yang digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian yang akan diteliti, seperti dalam judul tersebut memiliki dua variabel, yaitu variabel X yang adalah variabel yang mempengaruhi variabel Y. Lalu selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yaitu dugaan awal kesimpulan sementara hubungan pengaruh antara variabel dan variabel mediasi terhadap variabel terkait, seperti contohnya yaitu H0 adalah pengaruh variabel pengetahuan politik dengan variabel partisipasi politik mahasiswa FISIP di Universitas Maliku Saleh terhadap pemilihan presiden tahun 2019 sampai 2014. Dan yang kedua yaitu ada HA. HA ini adalah tidak dapatnya pengaruh antara variabel pengetahuan politik dengan variabel partisipasi politik mahasiswa FISIP Universitas Maliku Saleh terhadap pemilihan presiden tahun 2019 sampai 2024. Jadi H0 itu adalah hipotesis yang memiliki pengaruh, sedangkan HA adalah hipotesis yang tidak memiliki pengaruh. Apa sih perbedaan kuantitatif dengan kualitatif? Jadi kali ini kita akan membahas tentang perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, metode kuantitatif fokus pada data berupa angka atau numerik, sedangkan metode kualitatif fokus pada data berupa kata-kata atau narasi. Yang kedua, metode kuantitatif menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian untuk mengumpulkan data, sedangkan metode kualitatif menggunakan teknik observasi, wawancara, atau studi kasus. Yang ketiga, metode kuantitatif, data yang dihasilkannya bersifat objektif dan dapat diukur secara statistik, sedangkan metode kualitatif, data yang dihasilkan bersifat subjektif dan tidak dapat diukur secara statistik. Yang keempat, metode kuantitatif bersifat spesifik, jelas, dan terperinci, sedangkan metode kualitatif bersifat deskriptif. Dan yang kelima, metode kuantitatif menggunakan alur deduktif, sedangkan metode kualitatif menggunakan alur induktif. Metode kuantitatif dapat digunakan dalam perspektif prodi ilmu politik dengan cara mengumpulkan data dalam jumlah yang banyak, biasanya puluhan, ratusan, ataupun ribuan, karena populasi responden penelitian kuantitatif sangat luas. Di penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada. Beberapa metode analisis politik yang sering digunakan oleh pengamat politik dalam menganalisa dinamika politik yang terjadi adalah seperti analisis komparatif, analisis kuantitatif, dan analisis deskriptif. Metode kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur fenomena politik yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti survei opini publik, statistik ekonomi, dan juga hasil pemilu. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi dan menguji hipotesis secara statistik dalam ilmu politik. Dan metode kuantitatif ini bersifat objektif dan data yang disajikan bersifat sebenar-benarnya dan tidak ditambahkan. Jadi, oleh karena itu, metode kuantitatif dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik di berbagai negara dan membantu perancangan kebijakan publik agar lebih efektif dan memberikan kontribusi positif masyarakat secara keseluruhan.
Pegang-pegang. Tapi bohong. Baiklah, berakhirnya video kami pada hari ini. Saya Risma Cahyani. Saya Dinda Nadila. Saya Sri Nazwa. Saya Cindy Arliani. Saya Abdul. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.